Esok harinya aku pergi ke ruko. Meskipun tatapan tidak mengenakan aku dapat dari beberapa orang yang aku temui, tapi tidak menyurutkan niatku untuk tetap melanjutkan apa yang telah aku mulai. Aku harus punya usaha untukku dan Sanum ke depannya. Nafkah dari Sony? Ah, aku tidak menganggap itu nafkah. Itu sekedar hadiah dari seorang paman pada keponakannya. Uang yang semalam Sony berikan padaku, aku simpan di celengan Sanum. Jumlahnya memang lumayan, meskipun recehan. Ranum, mau lanjut buka toko? Aku menoleh ke arah pintu ruko. Di sana, seorang pria dengan perut buncit berdiri berkacak pinggang. Iya, Pak Haji. Bismillah aja. Mudah-mudahan masih ada yang percaya sama saya, ujarku dengan senyum hambar. Iyalah, Num. Anggap saja kecelakaan waktu itu sebagai ujian yang akan menaikkan derajatmu. Dan Pak Haji, sebagai teman bapakmu yang sudah mengenal kamu lama, percaya sama kamu. Kamu bukan wanita murahan. Kalau dipikir pakai logika, kenapa harus di sini, di ruko yang masih kotor dan berantakan? Kenapa tidak di rumah saja? Toh di sana sepi, orang tuamu sedang berada di tokonya. Benar tidak? Aku manggut-manggut dengan ucapan Pak Haji Darmin lontarkan. Jika dipikir dengan kepala dingin, memang seperti itu. Tapi, ya sudahlah, semuanya sudah terjadi. Mungkin Pak Haji yang pikirannya bersih tanpa rasa iri dengki. Pak Haji Darmin pergi dan kembali ke toko elektronik miliknya yang berada di seberang ruko ini. Aku mulai membersihkan sarang laba-laba yang waktu itu belum terselesaikan. Tidak berapa lama, ibu dan bapak datang beserta 2 karyawannya. Loh, Bu, kok rame-rame, ujarku, seraya menurunkan sapu panjang ke lantai. Sengaja, ibu ajak mereka ke sini buat bantuin kamu beres-beres. Oh, terima kasih sekali, Ranum, pada ibu. Makasih, ibuku tersayang. Aku menghampiri ibu dengan merentangkan kedua tangan, memeluk tubuh gempal yang semakin hari semakin berlemak. Iyalah, Num, harus berterima kasih. Kurang apa coba ibu padamu? Modal dimodalin, tempat diberesin, tinggal kamunya yang semangat usaha. Aku semakin mengeratkan pelukan pada ibu, kemudian mencium pipinya sekilas. Meskipun bibir ibu kumat kamit, aku tidak peduli dan semakin sering mengecup pipinya itu. Bapak mulai bergerak bersama 2 karyawannya. Karyawan perempuan mengepel, sedangkan yang laki-laki membantu bapak mengecat tembok. Iya, bagus, bener. Kayak gitu kalau kerja. Jangan malas, macam si sound system, ya. Ucap ibu memperhatikan karyawannya seraya melirik tajam pada bapak. Aku paham nama siapa yang ibu pelesetkan itu, namun memilih diam daripada terjadi hal yang tidak-tidak di sini. Rugi sekali aku jika ibu marah dan membawa semua baladanya dari sini. Bisa-bisa kerjaanku tidak selesai-selesai. Siapa sound system itu, Bu? Tanya bapak masih mode santai. Siapa lagi kalau bukan menantu kesayangan bapak? Mana tanggung jawabnya? Istrinya kerja, ini malah tidak ada. Boro-boro ngasih modal banyak, bantuin beresin tempat aja, kagak. Cerocos ibu dengan bibir merah yang bergoyang. Sony kuliah, Bu. Nanti jika sudah beres, dia akan kesini kok. Bagus, belain aja tuh lagi, biar makin besar kepala. Sudah mulai jatuh cinta kamu sama dia? Lah, aku cuma jawab pertanyaan ibu, kataku, seraya merengut melihat pada wanita paling tua di ruangan ini. Apa aku bilang? Salah lagi, salah lagi. Mendingan diam daripada jadi bumerang. Lantai 1 sudah hampir beres. Aku memutuskan untuk membeli beberapa minuman segar ke kedai yang tak jauh dari sini. Kebetulan kedainya berada di samping toko kue Umi Marwah. Aku pun mampir dulu ke sana untuk menyapa sekaligus mencari informasi tentang orang yang membeli kue brownies lumer waktu itu. Assalamualaikum, ucapku dari ambang pintu. Waalaikumsalam. Ranum, mari masuk, Num. Apa kabar? Wanita pemilik toko ini menyapaku ramah. Baik, Umi.
Boleh gak Ranum bicara sebentar dengan Umi, ujarku, seraya mengikuti langkah wanita berhijab lebar itu. Tentu boleh. Mau nanya apa? Oh iya, sebelumnya Umi mau mengucapkan selamat atas pernikahan kedua kamu. Semoga bahagia ya nak. Aku tersenyum hambar, seraya mengusap tangan Umi Marwah yang menggenggam jari tanganku. Setelah beberapa saat berbasa-basi, aku mulai menceritakan apa yang ingin aku sampaikan. Umi Marwah memperhatikan, mendengarkan, tanpa memotong ucapanku. Wanita cantik itu manggut-manggut saat aku mengatakan ada kemungkinan aku dan Sony diberi obat tidur yang dimasukkan ke dalam brownies dari toko ini. Karyawan Umi ada 3, Num. Semuanya perempuan. Yang mana ya yang waktu itu datang ke rukomu? Ranum pun tidak tahu namanya siapa, karena baru pertama kali juga melihat dia. Mungkin Umi bisa panggilkan ke sini biar Ranum bisa mengenali wajahnya, pintaku pada wanita itu. Umi Marwah mengangguk. Dia pun pergi ke belakang, lalu kembali dengan diikuti 3 wanita muda. Dan salah satunya dia, wanita yang waktu itu memberikan brownies padaku. Ini, tanya Umi memastikan saat aku menunjuk satu wajah. Iya Umi, jawabku pasti. Tapi yang ditunjuk menunduk dalam. Biarkan Tiara di sini, yang lainnya kembali ke belakang. Umi Marwah memberikan perintah. Pemilik toko kue itu menyuruh karyawannya duduk dan menceritakan apa yang terjadi sebelum kejadian penggerebekan itu. Saya memang memberikan brownies itu pada mbak ini, Umi. Tapi disuruh orang, ucap wanita muda itu sambil menunduk. Jangan takut mbak, saya tidak akan menuntut mbak. Asalkan mbak mau bicara jujur sama saya. Silahkan ceritakan. Aku mengusap pundak wanita yang terlihat ketakutan itu. Dalam rekaman CCTV pun aku melihat jika dia hanyalah disuruh. Tapi aku ingin mendengarnya langsung dan merekam kata-kata dia untuk dijadikan bukti. Waktu itu saya melayani pelanggan laki-laki muda. Dia membeli 2 brownies lumer coklat. Transaksi terjadi seperti biasanya. Dia pun pergi setelah menerima 2 wadah kue beserta uang kembalian. Tidak berapa lama dia kembali lagi ke sini dan menyuruh saya memberikan 1 wadah kue kepada mbak yang katanya kakak dari laki-laki itu. Aku mematikan rekaman setelah karyawan Umi Marwah berhenti bicara. Kamu tahu apa yang laki-laki itu lakukan sebelumnya pada brownies yang dia beli? Tanyaku kemudian. Sumpah demi Tuhan, saya tidak tahu mbak. Kalaupun saya tahu dia sudah menaburi obat tidur dan semacamnya, saya tidak akan mau memberikan itu pada mbak. Saya minta maaf, saya tidak jeli, ujarnya, menangkupkan kedua tangan dengan mata yang berkaca-kaca. Aku mengusap lengan wanita itu, meyakinkan dia jika aku memang tidak menyalahkannya. Namun, aku meminta padanya agar bersedia jika nanti dipanggil untuk menjadi saksi. Dan dia pun mengatakan akan sangat bersedia untuk itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari karyawan toko Umi Marwah, aku pun kembali ke ruko yang ternyata sudah ada Sony dan 1 orang laki-laki berseragam putih abu-abu. Dari mana sih kamu? Tuh, si Sony bawa anak orang. Gak tahu buat apa, ujar ibu saat aku datang. Loh, kok sudah datang? Emang gak sekolah? Tanyaku pada Sony yang terus mengawasi pria muda di sampingnya. Harusnya sekolah, tapi ini anak malah nongkrong di kafe. Ya sudah, aku bawa saja sekalian ke sini, biar cepet kelar, tutur Sony seraya melirik tajam pada adiknya Mawar yang hanya menunduk. Kami pun duduk melingkar di atas lantai beralaskan kardus. Aku menyuruh anak itu menjelaskan apa yang dia lakukan hingga akhirnya aku terjebak dalam rekayasa yang dia ciptakan bersama kakaknya. Seperti karyawan Umi Marwah tadi, laki-laki yang mengaku bernama Malik itu mengatakan dengan rinci apa yang dia lakukan.
memata-mataiku, membeli obat tidur, lalu mencampurkannya ke dalam brownies. Kemudian dia juga membayar beberapa orang untuk menggerebekku dan Sony. Tidak sampai di sana, Malik dan kakaknya menyuruh orang untuk membuka pakaianku dan Sony, hingga terkesan kami benar-benar melakukan perbuatan bejat itu. Sungguh sandiwara yang luar biasa. Mereka begitu pintar dalam mengatur siasat untuk melumpuhkanku, merendahkan derajatku, hingga semua orang beranggapan aku ini wanita hina. Apa yang kamu dapat dari Mawar atas pekerjaannya yang ini? Tanyaku kemudian. Motor sport, Mbak, jawabnya pelan. Sudah dapat motornya? Tanyaku lagi. Dia menggeleng lemah. Tentu saja tidak dapat. Orang Mawar keburu masuk sel tahanan. Kamu tahu tujuan Mawar membuatku dan Sony menikah? Mbak, katanya agar Mas Sandi tidak lagi mengharapkan Mbak Ranum. Mbak Mawar cemburu sama Mbak Ranum. Bagus sekali, cemburu buta, membutakan mata hati. Mawar memang wanita yang tidak punya hati. Puas menginterogasi Malik dengan berbagai pertanyaan, aku dan Sony menyuruh anak itu untuk membersihkan namaku dengan membuat pengakuan ke semua orang yang ada di sini. Bapak dibantu Pak Haji Darmin mengumpulkan orang-orang yang waktu itu termakan isu, serta skenario yang Mawar buat, untuk melihat langsung pengakuan dari Malik. Dengan wajah pucat penuh penyesalan, Malik mengatakan semuanya di depan khalayak umum. Berbagai cibiran serta umpatan diterima Malik hingga dilempari botol air mineral kosong. Aku menyuruh semua orang berhenti, tidak main hakim sendiri. Aku juga menyuruh keamanan di sini untuk membawa Malik pergi sebelum orang-orang semakin murka pada anak itu. Sebelum membiarkan dia pulang, aku mewanti-wanti pada Malik untuk bersedia jika nanti dimintai keterangan oleh polisi, karena aku akan melaporkan Mawar untuk yang kedua kalinya. Kamu mau kemana, Num? Tanya ibu saat melihatku hendak pergi. Aku mau menjenguk Mawar, Bu. Sepertinya dia harus tahu jika perbuatannya itu sudah diketahui banyak orang. Tenang saja, Ranum tidak akan lama kok. Hanya ingin menyapa mantan maduku itu. Ibu menggerutu tidak setuju. Dia bilang aku kurang kerjaan karena malah mengurusi Mawar. Namun aku tidak mengindahkan ucapan ibu, lebih memilih pergi dengan hati yang teramat lega. Akhirnya nama baikku kembali bersih. Namun bukan berarti aku akan diam saja tanpa melakukan apa-apa. Mawar harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Sampai di kantor polisi, aku mengatakan tujuanku untuk menjenguk Mawar. Tidak berapa lama, penjaga sel membawa wanita yang kini terlihat kacau itu. Hai Mawar, selamat pagi, ucapku dengan senyum yang mengembang. Untuk apa kamu kesini, Ranum? Ingin menertawakan aku, ingin bersenang-senang di atas kesedihanku, ujarnya dengan kilatan amarah untukku. Tidak, aku hanya membawa kabar baik untukmu. Kabar yang mungkin akan membuatmu susah tidur. Mawar diam. Dia memperhatikanku yang mengeluarkan ponsel, memutar rekaman yang dilakukan adiknya tadi. Matanya membeliak, dadanya naik turun dengan wajah yang semakin pucat pasi. Kaget ya, ucapku, seraya menyimpan ponsel sebelum dia berhasil mengambil dan melemparnya. Jangan bawa-bawa adikku, Ranum. Dia tidak tahu apa-apa tentang kita, ucapnya, seraya mengeratkan gigi. Enggak kok, aku tidak akan bawa-bawa dia. Ini hanya antara aku dan kamu, Mawar. Setelah kamu merebut kebahagiaanku, maka aku renggut kebebasanmu, ujarku dengan senyum penuh kepuasan. Mawar murka, dadanya semakin kembang kempis dengan tatapan nyalang ke arahku. Bersambung.